Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Properma? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya, hari ini admin Properma lagi jalan-jalan di Taman Purbakala Cipari, Kabupaten Kuningan. Nanti kita akan tanya-tanya seperti apa lokasinya dan sejarahnya mengenai Taman Purbakala ini sama bapak penjaganya. Yuk kita ikuti selanjutnya. Dan ini yang pertama ditemukan waktu penggalian percobaan pada tahun 1972 oleh tim survei sejarah dan Purbakala Kuningan. Berarti pertama kali menggali dapat ini, Pak? Betul, pada waktu penggalian. Awalnya sejenis batuan terlihat sebagian oleh petani Pawijaya, lalu diinformasikan dan digali bentuknya udah seperti ini. Ini digunakan sebagai tempat penguburan penyimpanan mayat pada masa prasejarah. Penguburan. Tapi di dalamnya, waktu diadakan penggalian, tidak ditemukan kerangka atau fosil manusia purba. Karena Cipari ini hasil penelitian tingkat keasaman tanahnya tinggi. Subur dan gembur sehingga tidak kuat terhadap organik terutama tulang. Langsung habis ya? Habis cepat terurai. Tapi di dalamnya ada sebagian benda yang ditemukan. Apa itu, seperti Pak? ada kapak batu, adanya gerabah, dengan sebagian ditemukan di dalam peti kubur batu ini mengacu ke segi fungsi. Kenapa benda-benda di Purbakala Cipari ini kecil-kecil dan juga udah halus? Karena salah satunya peninggalan Neolitikum. Yang kedua, fungsi dari benda-benda di sini dengan ditemukan di dalam peti kubur batu ini ada indikasi digunakan untuk bekal-bekal orang meninggal, Pak. Jadi jadikan bekal-bekal kubur pada masa itu. Yang kedua untuk benda-benda upacara mengacu dengan kepercayaan dinamisme terhadap benda. Yang ketiga digunakan untuk alat. Itulah kenapa di Cipari ini fungsi dari kapak batu itu ada 3 dengan sebagian ditemukan di dalam ini bekal-bekal kubur, benda upacara dan alat. Ini yang pertama ditemukan. Sementara yang sebelah baratnya, mohon maaf itu yang kedua. Yang ini, Pak, yang kedua ya. Ini yang kedua. Ini pun sama ya. Waktu penggalian total yang dilakukan oleh arkeolog dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Bapak Teguh Asmar MA dan dibantu oleh mahasiswa UGM Yogyakarta. Jenisnya sama, jenis batuan andesit berbentuk sirap dan ditemukan di sini. Ini originalnya tidak mengalami perubahan sama sekali. Tidak mengalami perubahan sama sekali. Tapi di sini juga nggak ada kayak tadi, Pak, kayak gerabah, kampak gitu. Ada sebagian, Pak. Ada sebagian ya. Hanya untuk tulang belulang atau fosil tidak ditemukan dengan alasan keasaman tanah yang tanah yang tinggi di sini. Berarti memang penggalian ini masih, saya masih melongo aja nih, Pak. Tertarik banget. Sementara yang ada di bawah sini. Ini yang dinamakan batu temu gelang. Susunan batu yang melingkar digunakan sebagai tempat berkumpul bermusyawarah. Jadi pas begitu gali juga udah bunter gini, Pak? Memang ada indikasi pereplikaan ulang. Replika, iya. Yang menggambarkan tata cara kehidupan manusia pada masa itu. Selain udah mengenal cara bercocok tanam, udah mengenal pemujaan, juga udah mengenal cara berkumpul bermusyawarah. Sementara semua melingkar. Dan yang sebelah sana itu biasanya untuk ketua adat, apa ketua-ketua ya? Untuk tempat sesajinya, Pak. Sesajinya. Sedangkan untuk orang yang dituakan biasanya di tengah ini. Untuk ada 2 batu temu gelang di sini. Ini sama-sama peninggalan megalitikum digunakan untuk tempat berkumpul bermusyawarah. Tempat bermusyawarah ya, berarti sudah maju. Betul, Pak. Maaf. Kalau yang saya injak ini memang batu tambahan, Pak. Tambahan ya. Tambahan. Dan yang aslinya yang ini. Sedangkan yang di atas sana. Kita ke sana tuh gimana? Boleh, Pak. Yuk. Yang di atas. Bapak hebat sejarahnya. Pertama kali penggalian ini. Yang pertama.
Oh, altar pemujaan ya? Betul. Dan inilah lokasi ini yang dinamakan altar batu atau punden berundak. Oh. Altar batu atau punden berundak itu susunan batu yang berundak-undak, yang di atasnya biasanya mengandung benda-benda megalit. Seperti di atas sana. Ini kita ke sana aja, Pak. Boleh, boleh, Pak. Oh, assalamualaikum. Batu lebar yang ada di atas sana, iya, itu yang dinamakan dolmen atau batu meja. Oh iya, dolmen. Dolmen atau batu meja itu batu lebar yang ditopang oleh batu kecil di bawahnya, digunakan sebagai tempat penyimpanan sesaji. Oh iya. Bahkan di lokasi ini juga ada batu yang berlubang. Sebaiknya naik aja, Pak. Boleh, Pak. Nggak apa-apa dengan saya. Oke. Assalamualaikum, Pak. Ada komennya. Ya. Iya, iya. Di sini ada batu yang berlubang. Masya Allah. Batu yang berlubang ini, kalau yang lubangnya banyak, dinamakan batu dakon. Oh, batu dakon ya. Kalau yang lubangnya satu, seperti yang di bawah sana, mohon maaf. Oh, itu lumpang batu. Lumpang tuh buat antara batu dakon dan lumpang batu itu dua nama benda, dua bentuk benda, satu fungsi, digunakan untuk meracik dan meramu pada masa-masa itu. Oh iya. Bisa aja obat-obatan, Pak. Obat-obatan atau apa ya, Pak? Dengan ini batu lebar yang dinamakan dolmen atau batu meja. Dolmen ya. Yang digunakan untuk tempat penyimpanan sesaji. Oh, penyimpanan sesaji. Oh, iya. Satu lagi tuh ada, Pak, yang lubang lagi. Ini sama, lumpang batu. Jadi kalau batu dakon, Pak. Kalau lubangnya lebih dari satu itu batu dakon, lubangnya banyak. Kalau yang lubangnya satu lumpang batu. Itulah yang membedakan antara lumpang batu dan batu dakon. Hanya dalam segi fungsi ada indikasi kesamaan untuk menumpuk, meracik dan meramu itu. Iya ya, samaan fungsinya. Insya Allah saya diizinin ke atas nih, subhanallah banget, Pak. Sedangkan batu yang tinggi besar yang ada di atas sana itu yang dinamakan batu menhir. Menhir ya? Ya. Jadi batu menhir itu batu tegak kasar yang disimpan manusia di tempat yang agak tinggi atau berbukit, difungsikan untuk pemujaan. Pemujaan ya? Yang mana orang-orang pada masa itu sudah mulai tradisi pemujaan kepercayaan terhadap animisme, bahwa di dalam batu besar itu bersemayam roh-roh leluhurnya dan yang masih hidup mengadakan pemujaan ya tersebut atau batu besar itu. Oh, kalau altar sih lebih ke upacara-upacaranya, Pak. Upacara-upacara ya, Pak? Ya, betul. Jadi secara garis besar, Museum Situs Taman Purbaka Cipari ditemukan pada tahun 1972 dengan identifikasi sebuah peti kubur batu. Lalu dilanjutkan dengan penggalian total oleh arkeolog dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Teguh Asmara MA dan dibantu oleh mahasiswa UGM Yogyakarta. Itu pada tahun 1975. Tahun 1976 untuk menyimpan dan menampung benda-benda temuan baik yang ditemukan tahun 72 maupun 75, maka dibangunlah gedung museum itu gimana, Pak? Ya. Sedangkan peresmian Museum Situs Taman Purbaka Cipari diresmikan pada tanggal 23 Februari 1978 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Arif Tajuh. Itulah mengenai secara singkat kepurbakala yang ada di Taman Purbaka Cipari. Kami banyak mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Semoga kunjungan ini ada manfaatnya. Amin. Kita semua. Amin. Dan tak lupa kami mohon maaf yang tentunya banyak kekurangan, baik itu penerimaan, tempat maupun penyampaian. Sama.